Iya. Kita geser kelompok berikutnya. Iya, Bapak. Terima kasih. Yang mana, Bu? Langsung bisa dimulai, tak, Bu? Mantap saya. Langsung mulai, Bu. Tapi waktunya sudah berjalan, nggih. Bukan. Nggih. Nggih pun. Oh, iya. Maksimum tadi jam berapa? 16 kan kok gitu. 30 Iya, menit. kan? Berarti jam 4 lebih 5 menit. Iya. Nggih. Berarti niki kenek kula rumiyin sampai jam 50. Iya, Bu. 15.50. Jam 15.50. 50 nggih. Nggih. Ini suaranya. Punten, Bu Aan bocor suaranya. Sudah, Bu Alfi? Pripun? Nggih. Monggo. Bisa dimulai nggih? Iya, Bu. Udah. Monggo Bu Evi nggih. Kula rumiyin nggih. Iya, iya. Bu Alfi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Evi. Waalaikumsalam, Bu. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu Evi? Alhamdulillah saya hari ini lumayan sehat. Walaupun saya sedikit batuk, Bu. Dan sebenarnya saya ada sedikit masalah, Bu. Gitu ya. Ada yang bisa saya bantu, Bu Evi? Kalau Ibu tidak sibuk, apakah boleh berbincang sebentar dengan saya, Bu? Tentu saja boleh, Bu. Kebetulan saya sedang ada waktu kosong nih, Bu. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nantinya, Bu Evi? Iya, Bu. Saya itu berharap saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya ini, Bu. Mungkin setelah saya bercerita kepada Ibu, saya itu bisa sedikit dapat gambaran solusi tentang apa yang perlu saya lakukan, Bu Alfi. Memangnya Bu Evi lagi ada masalah apa ya, Bu? Kalau boleh saya tahu. Jadi Bu. begini, Bu. Ada satu siswa saya itu, Bu, ya, setiap hari Selasa, dia itu, Bu, tidak begitu semangat belajar. Bahkan tugas itu, Bu, jarang sekali dikerjakan sama dia. Dan itu membuat saya merasa sedikit pusing kalau menghadapi anak itu, Bu. Iya, ya. Bu Evi pegang kelas berapa ya saat ini? Saya saat ini pegang kelas 5, Ibu. Kelas 5 ya. Baik. Tadi Bu Evi bilang di sini ada salah satu siswa yang kurang semangat belajar ya dan jarang mengerjakan tugasnya nggih.
Apakah Ibu Hevi di sini, sudah menelusuri ya penyebab dari masalah itu? Kenapa anak itu sampai Iya, seperti Bu, itu? sudah. Saya sudah memanggil anak itu tadi. Saya mengajaknya berbicara berdua secara pribadi, Bu ya. Saya menanyakan penyebab dia itu tidak semangat mengikuti pelajaran di hari Selasa itu kenapa. Lalu dari pengamatannya Bu Hevi itu ya, kira-kira penyebab dia tidak begitu semangat belajar di hari Selasa itu apa ya Bu kira-kira? Nah, itu Bu ya. Jadi setelah saya amati, saya berbincang dengan anak itu, saya menanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anak itu Bu tidak suka sama pelajaran bahasa Jawa. Katanya itu Bu, eh, pelajaran bahasa Jawa itu teksnya itu kan panjang-panjang Bu ya ceritanya itu. Nah, anaknya itu kesulitan membaca teks bahasa Jawa yang panjang itu tadi, Bu. Kemudian kalau kosakata bahasa Jawa itu kan berbeda ya, Bu. Kalau kita bahasa Indonesia saya, Bu ya. Tapi kalau bahasa Jawa itu kan misalnya napa nasi bahasa Jawanya kan sego. Tapi kan tulisannya bukan SSGOGO ya, Bu ya. Jadi kan berbeda itu. Iya, Nah, itu tuh anak masa kesulitan. Jadinya dia itu malas membaca, mengikuti pelajarannya juga akhirnya iya. malas. Itu Bu, berdasarkan pengamatan saya. Iya iya Bu Hevi. Memang ya, untuk kosakata bahasa Jawa itu memang, berbeda ya dengan bahasa Indonesia itu. Iya, Bu. Eee, Rata-rata memang anak ya, apalagi anak-anak yang di kelas bawah itu, bahasa Jawa itu memang kadang-kadang anak kesulitan untuk membacanya itu. Karena bahasa Jawa itu biasanya, tulisannya itu hurufnya itu A, tapi Iya, dibaca benar. O. Ya seperti itu Iya, ya, Bu, ya. ternyata itu Nah, permasalahannya. iya. Kira-kira, seperti apa kondisi ideal yang Bu Hevi harapkan itu pada murid tersebut itu, Bu? Saya ini Bu ya, harapannya ya, saya harap itu anak itu bisa mengikuti lah Bu pelajaran seperti teman-teman yang lainnya, seperti murid-murid yang lainnya, bersemangat. Kemudian kalau ada tugas itu ya mau mengerjakan begitu Bu. Jadinya dia itu tidak malas lagi. Itu harapan saya. Mhm. Jadi setiap pembelajaran bahasa Jawa itu dia tidak mau Iya, sama sekali gitu, Bu? Atau ya mau mengikuti tapi tidak mau apa mengerjakan ya Bu ya, tugas-tugasnya itu, Bu? semangatnya itu seperti patah gitu, seperti kurang. Karena sudah dari awal di mindset awalnya dia, pemikiran awalnya dia sudah bahasa Jawa susah dalam apa pengucapannya, Iya iya. membacanya begitu. Jadinya ya tugasnya ya gitu Bu. Dia patah Iya Bu. semangat sudah ya? Hmm. Kalau begitu apakah ada yang bisa Bu Hevi lakukan untuk, apa, meningkatkan motivasi Nah belajar murid itu tersebut itu, jadi Bu? berdasarkan pengamatan saya Bu ya. Saya itu eh, penerapan metode pembelajaran saya yang kurang baik Ibu. Anak-anak itu jadinya tidak bersemangat dalam mengikuti pembelajaran bahasa Jawa. Jadi saya ini inginnya saya menerapkan metode pembelajaran itu yang sesuai dengan kebutuhan anak, minat anak. Kemudian saya ini ingin mengembangkan ide-ide seperti menambahkan ice breaking atau memilih media-media pembelajaran yang menarik untuk murid agar berminat dalam mempelajari bahasa Jawa bersama saya, Bu. Hmm. Oke oke oke. Memperbanyak ice breaking dan memperbanyak metode-metode pembelajarannya itu ya, Bu Iya, Evi ya? Baik, apakah, di sini ada ya, kira-kira metode pembelajaran yang pernah Bu Evi lakukan sampai pembelajaran itu berhasil
Dan, apa ya, Bu Helvi itu bisa mencapai Ya, tujuan saya itu pembelajarannya itu ya? pernah Bu, waktu itu saya itu menerapkan apa ya, suatu metode atau ice breaking lah. Waktu itu saya membuat ice breaking, sebuah permainannya itu namanya pesan berantai Bu. Jadi waktu itu siswa itu Iya. saya bagi secara berkelompok Bu ya. Kemudian saya berikan pesan. Jadi anak-anak itu menyampaikan pesan secara berantai Bu. Nah, ini secara otomatis kan setiap anak itu mendengarkan dan menyampaikan kembali ya Bu ya kepada temannya yang lain. Iya iya iya. Bacaan-bacaan yang saya sajikan tadi akhirnya kan disampaikan secara berantai. Nah, melalui game ini, melalui permainan ini, apa ya, membuat pembelajaran bahasa Jawa saya ketika itu tuh hidup, berjalan dengan sesuai yang saya harapkan lah. Intinya itu anak semuanya ikut aktif gitu, begitu. Iya iya iya. Betul betul betul, Bu. Iya, luar biasa sekali Bu Evi. Jadi melalui pesan berantai itu secara otomatis anak-anak kan juga membaca ya bacaannya itu ya? Iya iya, Iya, luar biasa ya, Bu, ya. Jika, kita ranting itu, Bu, dari angka 1 sampai angka 10 itu menurut Bu Hevi itu seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk, menarik minat belajar murid eee, tersebut, Bu? kalau saya rating ini Bu ya, kira-kira sepertinya itu antara angka 8 kalau tidak itu angka 9 Ibu. Karena menurut saya ketika saya menerapkan, permainan pesan berantai itu tadi, seluruh murid terlibat aktif Bu, dan yang paling penting adalah tujuan pembelajaran saya akhirnya tercapai murid-murid Mmm, saya itu. very good, luar biasa memang Iya. Bu Hevi ya. Baiklah Bu, untuk selanjutnya ini, rencana apa ya yang akan Bulvi lakukan itu dan bagaimana langkah-langkahnya Nah itu? itu, yang saya akan lakukan, saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi Bu ya. Jadinya tidak monoton, tidak hanya ceramah saja, biar anak-anak tidak bosan gitu. Saya akan mengiringi dengan ice Iya iya. breaking yang menarik lah intinya untuk anak-anak seperti contohnya tadi pesan berantai yang saya ceritakan Bu ya. Kemudian saya juga harus banyak belajar, saya harus update segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid, yang memenuhi kebutuhan murid ya Bu ya, agar tercapai tujuan pembelajaran Iya. saya, baik itu dari segi muridnya juga tercapai maupun dari segi saya sendiri sebagai seorang pendidik Ibu. Seorang pendidik. Baik Bu Evi, siapa di sini yang kira-kira bisa membantu Bu, dalam menyusun maupun melaksanakan Iya, rencana Bu Evi tersebut? bantuan itu yang pasti yang pertama itu, kepala sekolah ya Bu ya, itu nomor 1 di sekolah, lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua adalah rekan sejawat saya, rekan-rekan guru saya, dan tak lupa itu untuk mendukung anak-anak dalam belajar tentunya adalah orang tua mereka, wali murid itu Bu. Iya, betul betul. Betul Bu Evi. Nah, kira-kira berapa lama Bu, waktu yang Bu Evi butuhkan untuk melakukannya Sebenarnya itu? Bu ya, saya pikir tidak membutuhkan waktu yang lama. Hal ini akan saya terapkan secepat mungkin, hanya saja menurut saya pencapaiannya itu yang membutuhkan waktu yang agak lama Bu, karena mungkin kan proses kan tidak ada yang instan Bu ya, jadinya bertahap Iya, betul ya, betul. itu Bu. Iya, memang semuanya butuh proses ya Bu ya? Betul Bu Evi. Nah, di sini kapan ya, Bu Evi bisa memulai melaksanakan rencana ini? Eee, saya, apa, akan melaksanakan rencana ini secepatnya Bu.
saya akan menerapkan kepada murid. Saya ingin murid saya itu mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksananya pembelajaran itu sesuai dengan yang diinginkan. Jadi sesuai dengan capaian tadi ya, murid juga mencapai tujuan pembelajaran dan bagi saya juga capaiannya juga tercapai, Ibu. Secepatnya lah. Secepatnya ya, Bu, ya? Iya. Iya, alhamdulillah, Bu. Nah, kemudian Ibu, komitmen seperti apa yang Bu Evi lakukan agar rencana ini bisa berjalan dengan baik, Bu? Iya, saya berkomitmen itu untuk ini Bu ya, agar tercapai sampai tuntas, yang pertama itu pasti harus konsisten Bu ya. Kuncinya itu konsisten. Jadi saya lakukan terus-menerus, saya update segala informasi, saya berkolaborasi dengan siapa saja, teman sejawat, berbagi praktik baik tentunya dengan guru-guru hebat, baik di sekolah saya maupun di luar sekolah, maupun melalui KKG atau dan lainnya, komunitas belajar ya Bu ya, untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik. Jadi saya menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode, gaya belajar yang menarik untuk murid-murid, sehingga kehadiran saya itu di kelas Bu ya, menjadi kehadiran seorang guru yang selalu dirindukan oleh anak-anak Ibu. Baik Bu, di sini adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan itu Bu? Di sekolah saya itu sarana dan prasarana sudah ada. Moral sudah saya dapatkan dari sekolah, baik apa kepala sekolah maupun rekan sejawat ataupun wali murid ya. Mungkin yang paling saya tekankan itu dukungan dari niatan diri saya sendiri, motivasi diri saya sendiri. Perlu saya kuatkan lagi supaya lebih konsisten dalam menjalaninya, Ibu. Baiklah Bu, semoga rencana Bu Evi tadi bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Amin. Bagaimana perasaan Bu Evi setelah kita berbincang sebentar tadi Bu? Alhamdulillah, Masya Allah, saya merasa sangat lega. Saya senang sekali rasanya Bu. Saya tuh merasa telah menemukan solusi dari hasil pembicaraan kita bersama ini Bu. Saya dapat berpikir dengan lebih jernih dan membuka wawasan saya menemukan solusi ini Bu. Semuanya berkat bantuan Ibu. Terima kasih. Syukurlah kalau begitu Bu. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan di sini? Saya merasa cukup saja kayaknya Bu. Terima kasih yang ingin saya sampaikan. Terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktunya berbincang dengan saya sehingga saya akhirnya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih Bu. Alhamdulillah, saya senang bisa mendengarkan cerita Ibu. Sama-sama ya Bu Evi. Semoga kita di sini bisa terus saling berbagi ya Bu. Iya Bu. Sampai jumpa lagi ya Bu Terima kasih. Evi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi Ibu. Terima kasih. Langsung jenengan nggih. Nggih. Saya langsung ya Bu Alfi ya. Bu Evi, sebentar. Iya, Ini Bu. suara saya nggak bocor nggak di situ? Tidak Bu. Ini ada anak saya nangis soalnya, nggak bocor nggak? Tadi anak saya makan. Mama. Ngapunten. Nggih, pun monggo Bu. Iya. Saya mulai Bu ya. Apa nunggu 5 menit dulu? Sampai jam berapa nanti Bu ini? Pokoknya maksimal 16.15. 15.53. 15.15 ya. Nggih.
Pun monggo Bu. Oh Iya. 16, oh nggih sih. Ya. Saya mulai Bu ya. Ya. Nggih. Suara anak saya bocor nggak Bu? Mboten. Tadi anak saya juga nangis. Ya. Oke, saya mulai Bu ya. Sami. Saya mulai. Nggih. Assalamualaikum. Selamat sore Bu Alfi. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Evi. Alhamdulillah kabar baik Bu. Dan alhamdulillah saya sehat hari ini. Ya, alhamdulillah. Saya ikut senang mendengarnya Bu. Ngomong-ngomong ini Bu ya, saya perhatikan raut wajahnya. Hari ini Bu Alfi sepertinya agak kurang bersemangat atau agak kurang ceria dari biasanya ini. Ada apa ini Bu? Apa kalau boleh saya tahu apakah Ibu ada masalah? Iya Bu. Sebenarnya memang saya ada sedikit masalah Bu memangnya. Oh, seperti itu. Apa hari ini Bu Alfi ada waktu, barangkali kita bisa berbincang-bincang lebih lanjut mengenai mungkin keluh kesah Bu Alfi, barangkali ingin diceritakan. Iya, alhamdulillah Bu. Terima kasih banyak Bu sebelumnya. Iya. Jadi begini Bu, belakangan ini saya sering tidak nyaman Bu. Terus pikiran saya itu tidak bisa tenang Bu. Saya kesulitan Bu untuk fokus. Dari kemarin-kemarin itu Bu, sampai sekarang tuh saya tidak bisa fokus sama sekali. Pikiran saya tuh enggak tenang sama Iya, sekali iya, Bu. iya. Apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi permasalahan itu, Bu Alfi? Kira-kira sebelum kita melangkah lebih jauh, Bu Alfi ingin mengharapkan hasil yang bagaimana dari pembicaraan kita kali ini? Di sini mohon maaf ya Bu Iya. sebelumnya. Saya di sini berharap Bu Evi akan bisa memberikan saya ketenangan dan saya bisa kembali fokus nih Bu. Mudah-mudahan dengan saya menceritakan keluh kesah saya ke Bu Evi ini harapan saya itu ketenangan dan fokus saya itu bisa kembali lagi Bu. Baik, baik Bu. Kira-kira apakah masih ada hal lain yang ingin dicapai atau didapatkan oleh Bu Alfi? Saya berharap di sini saya akan mendapatkan solusi Bu dari masalah saya ini Bu. Iya, ya, amin, amin. Semoga kita bisa mendapatkan pemecahan masalahnya bersama ya Bu ya. Jadi kira-kira permasalahan apa yang dihadapi oleh Bu Alfi? Boleh barangkali diceritakan? Permasalahan saya di sini Bu itu tentang pembelajaran Bu. Kenapa Ibu dengan pembelajarannya? Kalau menurut saya sih Bu ya, sebenarnya masalahnya tidak serius sih Bu. Kira-kira masalah seperti apa itu Bu? Itu Bu, kepala sekolah saya itu mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan Bu, dan tugas tambahan saya Bu. Iya. Jadi proses pembelajaran yang bagaimana Bu Alfi yang Ibu lakukan? Apakah terdapat hubungan yang terkait antara pembelajaran yang Ibu Alfi katakan dengan tugas tambahan tadi Ibu? Iya Bu, kepala sekolah saya itu mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan.
dan, eee, hubungan dengan tugas tambahan saya, Bu. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bu Alfi terhadap respon kepala sekolah yang seperti itu? Gimana ya, Bu, ya? Jadi sepertinya itu gini loh, Bu, beliau itu kurang puas gitu loh, Bu, dengan hasil kinerja Iya. saya, Bu. Kurang puasnya yang bagaimana, Bu? Barangkali bisa diceritakan lebih jelas. Gini, Bu, sejujurnya itu, saya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini itu saya akan mengajar terlebih Iya. dahulu. Baru setelah anak-anak istirahat atau pulang, itu saya akan mengerjakan tugas tambahan saya, Bu. Namun kepala sekolah saya akhir-akhir ini mendatangi kelas saya terus ketika pembelajaran, Bu. Saya kan jadinya kurang fokus, Bu, dalam mengajar. Saya sempat memberikan nada tegas untuk menyampaikan tugas tambahan, akan saya laporkan ketika istirahat. Namun sepertinya beliau itu merasa tersinggung gitu, Bu, karena nada bicara saya, Bu, yang agak tinggi gitu loh, Bu. Oh, iya ya, Bu. Jadi masalahnya seperti itu ya, Bu. Baik, kalau begitu sebelum saya lanjut, saya mau izin bertanya kepada Bu Alfi ya. Jadi selama ini mengenai tugas tambahan tadi, Bu Alfi, barangkali ada apa ya latar belakang kepala sekolah mendatangi Bu Alfi terus-menerus itu, apakah dalam pengerjaan tugas tambahan Bu Alfi dikerjakan secara tepat waktu ataukah ada yang pernah terlambat begitu, Bu? Kalau menurut saya ya, Bu, ya, sebenarnya itu saya itu selalu mengerjakan sebelum batas waktu sih, Bu, ya. Misalnya deadline-nya itu tugas itu hari Rabu itu, insya Allah 3 hari, 4 hari sebelumnya itu sudah saya kerjakan kok, Bu, ya. Hanya saja mungkin ketika itu saya merasa tertekan gitu ya, karena waktu mengajar saya dengan anak-anak sepertinya itu berkurang. Jadi fokus saya itu jadi terpecah, Bu. Ketika saya mengajar, kepala sekolah masuk ke dalam kelas, bertanya tentang tugas tambahan saya itu bagaimana. Jadi saya kan ke anak-anaknya itu jadi kurang fokus, Bu, terpecah kan Iya, pikiran saya iya. itu, Bu. Jadi karena fokus terpecah tadi ya, Bu Alfi ya. Kemudian ketika Nggih. kepala sekolah datang itu tadi, kira-kira pembelajarannya itu tadi apakah terganggu anak-anakku atau bagaimana? Iya ya, Bu, ya. Menurut saya sih sebenarnya ketika hanya menanyakan sebentar itu ya, ketika kepala sekolah masuk ke dalam ruangan kelas saya itu, ketika saya mengajar itu ya, sebenarnya sih tidak begitu mengganggu sih, Bu, Iya. ya. Jadi sebenarnya yang dijelaskan Bu Alfi di awal tadi itu sangat bagus, Bu. Jadi Ibu itu sudah mengerjakan tugas-tugas tambahan tidak di dalam jam belajar, jadi mengerjakannya di luar jam mengajar, Bu ya. Nah, Ibu juga sudah memberikan hak siswa serta melakukan tambahan lainnya. Menurut Ibu, jika Bu Alfi diposisikan sebagai kepala sekolah, bagaimana kira-kira harapan atau niatan kepala sekolah tadi ketika Bu Alfi, seperti yang dilakukan, yang diceritakan Bu Alfi tadi? Jika saya pikir lagi, Bu, ya, sepertinya kepala sekolah saya itu berniat baik sih, Bu, ya, untuk mengingatkan saya untuk tugas tambahan saya tadi ya, Bu, ya. Itu mungkin harapan dari kepala sekolah kemarin ya seperti itu, Bu Alfi. Jadi niatannya sebenarnya tidak ingin memecah fokus Bu Alfi, tapi ingin mengingatkan lah mengenai Ibu
untuk mengerjakan tugas tambahan secara tepat waktu. Saya pikir ada benarnya juga ya Bu ya. Sebenarnya kepala sekolah saya berniat baik gitu ya Bu ya, untuk mengingatkan saya agar saya tidak sampai terlambat atau lupa terkait tugas tambahan saya ya Bu ya. Iya, benar sekali. Nah, setelah Ibu bercerita ini tadi, sekarang perasaannya Bu Alfi bagaimana? Alhamdulillah Bu, di sini terus terang ya Bu ya. Saya merasa agak nyaman Iya. sekali Bu. Ya. Tetapi masih ada yang sedikit mengganjal Bu. Suatu hal yang apa ya, membuat saya merasa masih resah sehingga saya masih kepikiran terus Bu. Bahkan sampai di rumah pun saya itu masih kepikiran terus dengan masalah ini. Sehingga mengakibatkan itu pekerjaan lain jadi agak terbengkalai juga Bu, karena saya jadi kurang fokus. Jadi kurang bisa tenang gitu Bu. Jadi masih Itu. ada perasaan, Baik di sekolahan maupun di rumah kepikiran terus Bu. masih ada apa ya, sisa-sisa perasaan yang mengganjal ya Bu ya. Kira-kira apa yang masih membuat Bu Alfi resah itu tadi Bu? Iya, sebetulnya Bu, yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu, apa ya Bu ya, kepala sekolah saya saat ini itu berdiam Bu. Ketika kepala sekolah saya masuk ke kemarin itu Bu ya, waktu itu saya diingatkan tugas tambahan saya, kemudian saya meresponnya dengan sedikit nada yang agak kurang enak lah Bu kemarin itu. Kepala sekolah saya itu waktu itu langsung berdiam Bu. Nah, dari masalah itu saya jadi takut Bu. Kepala sekolah saya merasa, ya Allah, kepala sekolah saya mungkin tersinggung ya Bu ya. Padahal beliau itu berniat baik kepada saya Bu ya. Sudah mengingatkan saya tentang tugas tambahan saya agar tidak terlambat. Tapi saya malah meresponnya dengan sedikit nada yang kurang enak kemarin itu Bu. Ya Allah, saya menyesal sekali. Jadi masih ada keresahan di hati itu tadi. Jadi kalau bisa Iya saya Bu. simpulkan bahwa Bu Alfi ini tadi merasa kurang fokus, resah, gelisah itu karena 2 hal Bu Alfi ya. Yang pertama itu tadi Iya. karena kepala sekolah yang terus-menerus ke kelasnya Bu Alfi sehingga memecah fokus. Iya. Kemudian yang kedua adalah karena Bu Alfi itu tadi berargumen atau bernada yang kurang enak kepada kepala sekolah sehingga kepala sekolah merasa Iya. tersinggung Bu ya. Benar begitu ya Bu? Iya. Iya betul Bu. Nah, dari itu loh Bu, kira-kira, kepala sekolah saya nanti ya Bu ya, itu kira-kira memanggil saya nggak Bu? Menegur saya nggak Bu ya? Kira-kira itu? Enggak apa-apa Bu Alfi. Jadi kalau menurut saya ini dihadapi untuk masalah Bu Alfi ini, Bu Alfi dapat introspeksi diri, merefleksikan diri, memperbaiki diri Bu Alfi, dan saya yakin pasti beliau itu sebenarnya punya harapan yang baik untuk Bu Alfi. Jadinya berharap Bu Alfi itu semangat dalam mengajar maupun semangat dalam mengerjakan tugas tambahan. Begitu Bu. Iya ya Bu, mudah-mudahan ya Bu ya. Amin, amin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini tadi Bu, rencananya Bu Alfi selanjutnya bagaimana? Iya Bu, di sini saya berniat menemui beliau, menemui Ibu Kepala Sekolah saya Bu, untuk membicarakan hal ini Bu.
saya ingin meminta maaf, Bu, dan saya ingin meluruskan permasalahan ini, Bu. Apabila kepala sekolah saya mungkin beliaunya salah paham dengan, apa yang sudah saya lakukan kemarin, Bu. Saya tidak bermaksud seperti itu padahal, Bu, itu ya. Saya mau menjelaskannya kepada Iya, iya. beliau, Bu. Bagus sekali Bu Alfi, rencananya Bu Alfi sangat sangat bagus, sangat bertanggung jawab menurut saya, itu patut saya acungi jempol, bagus sekali. Kemudian kira-kira, masih adakah hal lain yang akan Ibu lakukan? Iya, di sini, saya berencana, Bu. Saya akan mempersiapkan tugas-tugas mengajar maupun tugas tambahan saya dengan lebih baik lagi, Bu, dan di awal Iya. waktu, Bu. Saya juga berencana untuk berkonsultasi di pagi hari dengan kepala sekolah saya, Bu, terkait dengan tugas tambahan saya, Bu. Jadi sebelum pembelajaran, saya melakukan pembelajaran di dalam kelas itu, di pagi hari sekali itu saya melaporkan dulu kepada atasan saya, Bu, atau ibu kepala sekolah saya, Bu. Sehingga kita, ketika pembelajaran itu dimulai, kepala sekolah saya telah menerima laporan dan saya dapat mengajar dengan lancar, Bu. Iya, bagus sekali Bu Alfi. Kemudian, proses kegiatan belajar Bu Alfi selanjutnya bagaimana rencananya? Iya, Bu. Setelah ini saya akan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, Iya, Bu, ya, dan memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan murid dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, mempersiapkan pembelajaran dengan baik dan lebih fokus lagi untuk mengajar murid-murid sesuai dengan profil mereka masing-masing, gitu ya. Sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid saya, Bu. ya luar biasa Bu Alfi. Langkah penyelesaian yang diambil Bu Alfi sangat-sangat bagus. Saya sangat setuju dengan ide itu. Sekarang, perasaannya Bu Alfi bagaimana? Apakah masih ada sisa resah-resah tadi, Bu? Ya Allah, Bu, alhamdulillah saya bersyukur, Bu, jika langkah saya ini tepat, Bu, ya. Jadi sekarang saya merasa lega, Bu, dan tidak resah lagi. Karena jujur, Bu, ya, saya takut sekali, saya takut salah, Bu, dalam mengambil langkah dalam penyelesaian permasalahan ini, Bu. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita ya, Bu, ya. Berurusan dengan kepala sekolah kita. Takutnya nanti malah tambah parah, Bu, dan melebar. Beliaunya jadi salah paham lagi nantinya. Alhamdulillah sekarang saya sudah merasa lebih lega lagi, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. alhamdulillah. Uh, saya juga merasa sangat senang sekali dan sangat bersyukur Bu Alfi pada akhirnya bisa merasa lega dan perasaan gelisah atau resah tadi sudah hilang sepenuhnya. Kemudian Ibu, seperti yang sudah direncanakan Ibu tadi, komitmen apa yang sekiranya akan Ibu lakukan untuk melanjutkan rencana Ibu? Apakah ada batas waktunya atau bagaimana? Iya, Bu, mengenai hal itu, Bu, ya, secepatnya saya akan melakukan. Saya akan segera menghadap ke ibu kepala sekolah saya, Bu, serta saya akan, tatap muka ke depan, Bu, dalam proses kegiatan belajar mengajar saya, Bu. Saya akan lebih fokus dan saya akan, lebih berpihak kepada murid saya. Kemudian untuk melaksanakan tugas tambahannya yang di luar jam mengajar saya itu, Bu, saya akan, apa ya, Bu, ya, berusaha untuk tidak mengganggu hak murid saya, dan tanggung jawab saya itu kepada kepala sekolah terlaksana dengan baik, Bu. Mungkin itu, Bu.
untuk itu tadi. Ibu? Iya. Iya. Kira-kira pihak-pihak yang dapat Bu Alfi? Iya, Suara saya sudah terdengar? sudah Bu. Ya, terima kasih atas Kelompoknya sudah selesai. iya Bapak, sempat terputus jaringannya. Sudah selesai apa dereng, Bu Evi? Tinggal penutup Pak tadi Bu Evi belum Pak. Oke. Monggo dilanjut. Iya Bapak, Bu Alfi, suara saya terdengar? Nggih. Iya, iya. Tadi putus Bu suaranya. Bu Alfi? Halo, Bu Evi. Terdengar? Suaranya hilang-hilang Bu Evi. Sekarang sudah terdengar? Belum? Sampun, sampun, sampun. Monggo dilanjut. Alfi, kira-kira siapa Ibu? Mohon maaf Bu Evi, bisa diulang kembali. Bu Evi suaranya hilang. Perasaannya sudah. Bu Evi, Bu Alfi? nggih. Bu Nggih. Evi suaranya kok hilang terus. Iya, jaringannya tiba-tiba terputus ya Bu. Iya, monggo dilanjut Bu untuk penutupnya tadi. Ya, dibantu dengan pihak-pihak Bu Alfi di sekitarnya. Semoga semuanya mendukung Bu ya. Iya, amin Bu. Insya Allah semuanya mendukung saya Bu. Iya.
Bu Alfi? Nggih, Bu Evi. Bu Evi, suaranya Bu Evi. Nanti tetap Bu Evi putus ya, Bu Evi. Halo, Bu Evi. Bu Evi. Ini terkendala sinyal ya Bu Alfi. iya Pak. Oh, enggak. Ini apa tadi sudah sampai di apa alurnya? Sudah sampai di Sudah. tanggung jawab ya? Oh, enggak. Ini apa Bu Alfi bisa ditutup recordingnya? Pak.